Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan Kanau Belajar dan Mengajar Saban Now. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini Kanau akan membahas materi pembelajaran kelas 5 tentang lingkungan sahabat kita. Sudahkah kalian menjadikan lingkungan sebagai sahabat kalian? Nah, pada tema ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjadikan lingkungan sebagai sahabat kita. Sekaligus menyadarkan kita bagaimana seharusnya bersikap terhadap lingkungan. Teman-teman, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang erat. Keduanya saling memberikan pengaruh besar kepada satu sama lain. Lingkungan yang terjaga akan membawa pengaruh positif bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Kegiatan manusia yang positif dapat menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kedua gambar ini adalah ilustrasi dari hubungan keduanya. Lingkungan yang terjaga akibat sikap positif manusianya. Nah, menurut teman-teman, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Tentu berguna ya, karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan manusia, seperti sejuknya udara yang kita hirup, yang kaya akan oksigen, itu dihasilkan dari tanaman, dari hasil fotosintesis. Begitupun makanan yang kita makan seperti nasi berasal dari tumbuhan tanaman padi. Oh iya teman-teman, salah satu komponen penting dalam lingkungan adalah air. Yap, air adalah molekul yang tersusun dari dua atom hidrogen dan satu oksigen. Maka dalam rumus kimianya kita mengenal H2O. Perlu kalian ketahui nih, bahwa dalam tubuh kita terdiri dari 60 sampai 70%-nya adalah air. Dan hampir 3/4 bagian permukaan bumi itu ditutupi oleh air loh. Wah, banyak juga kan? Tapi hanya sepertiga bagiannya saja loh yang bisa dimanfaatkan, karena selebihnya itu berupa glaster dan es yang ada di kutub. Oke, sekarang kita akan membahas manfaat apa saja ya air dalam kehidupan, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuhan. Manfaat air bagi manusia. Teman-teman pasti sudah tahu ya, air bisa kita manfaatkan untuk minum, untuk mandi, dan mencuci. Kira-kira ada manfaat lain nggak ya? Masih banyak ya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ternyata banyak aktivitas kita yang memanfaatkan air, seperti industri air minum, kemudian sebagai tempat rekreasi, sebagai saluran irigasi, bisa juga dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat PLTA. Bahkan di sebagian tempat, air dimanfaatkan sebagai tempat untuk berjual beli atau yang kita kenal pasar terapung. Manfaat air bagi hewan. Sama seperti manusia, hewan juga memanfaatkan air untuk minum, kemudian untuk membersihkan diri. Seperti kerbau, biasanya ia berkubang di dalam lumpur. Selanjutnya, dia membutuhkan air untuk membersihkan dirinya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu untuk perlindungan diri. Kuda Nil, seperti pada gambar, ia bisa bertahan berendam di dalam air selama 16 jam loh. Dan ternyata kenapa ia berendam? Karena untuk melindungi kulitnya yang tidak tahan terik matahari. Manfaat selanjutnya, yap, tentu saja untuk tempat tinggal, seperti ikan, cumi-cumi, maupun hewan air lainnya. Manfaat air bagi tumbuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis.
Dalam proses fotosintesis, selain karbon dioksida dan sinar matahari, tumbuhan juga membutuhkan air. Manfaat yang selanjutnya yaitu sebagai pelarut zat hara, seperti kalsium, magnesium, dan natrium. Selanjutnya, tentu saja untuk tempat tinggal, seperti tumbuhan air, teratai, eceng gondok, dan lainnya. Oke, itu tadi kata pengantar awal kita di pembelajaran tema yang ke-8, lingkungan sahabat kita. Kita juga tadi sempat membahas manfaat air dalam kehidupan. Ternyata banyak ya kita memanfaatkan air dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tapi kalian pernah berpikir nggak, kenapa air di bumi ini tidak pernah habis ya? Oke, temukan jawabannya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.